Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang khusyuk, tawadu, tulus dan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga marilah kita senantiasa berhati-hati dalam beramal. Jangan sampai terjerumus, terjebak dan terperosok ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana perbuatan dosa dan kemaksiatan itu akan mengantarkan pelakunya menuju kehinaan dunia maupun akhirat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang pedih, baik itu dunia maupun di akhirat. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk bagian dari hamba-hambanya yang terbaik, yaitu hamba yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kaum muslimin di mana saja Anda berada, zakat juga infak, sedekah dan sejenisnya merupakan ibadah utama dalam Islam. Terlebih dilaksanakan pada bulan Ramadan seperti sekarang ini. Di samping pahala yang berlipat, zakat menjadi sarana penguat usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempererat tali solidaritas terhadap sesama. Banyak orang yang menjadikan bulan ini sebagai bulan zakat dan sedekah. Bulan suci Ramadan tinggal beberapa hari lagi, kita telah sampai pada penghujung. Kalau begitu telah berlalu malam-malam yang penuh dengan fadilah. Barang siapa di antara kita yang telah berusaha mengisinya dengan kebaikan, maka hendaknya terus ia sempurnakan kebaikan tersebut. Barang siapa yang bermalas-malasan di hari sebelum, maka hendaknya ia berusaha mengakhiri Ramadannya dengan amal yang baik. Ketahuilah, wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk menunaikan zakat fitrah atau zakat fitri sebagai penyempurna Ramadan ini. Yang demikian ini diwajibkan kepada laki-laki dan perempuan, merdeka maupun budak, serta kepada anak kecil maupun mereka yang dewasa. Kita diperintahkan membayar zakat fitrah sebelum ditegakkannya sholat Id. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum mereka menunaikan zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. Karena itu sucikanlah puasa dengan sukarela mengeluarkan zakat fitrah, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berharap pahala dengan mengamalkannya. Berbagus dan mempersempurnakan penunaiannya. Pilihlah dari harta kita yang paling baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran surah Al-Imran ayat 92. Janganlah kita keluarkan harta kita yang jelek, yang masih bisa subhat,
Belanjakanlah bahan-bahan pokok yang terbaik. Bagaimana kita bisa berlapang menyedekahkan barang-barang yang kita miliki. Barang-barang yang kita sukai atau kurang kita sukai untuk dipersembahkan kepada Rabb kita. Kaum muslimin, di mana saja Anda berada, disyariatkannya zakat fitrah, manfaat hikmah-hikmah rahasia yang ada di dalamnya, dan pahala Allah Subhanahu wa taala janjikan di sisi seseorang akan berusaha sekuat tenaga melakukan yang terbaik untuk menunaikan zakat fitrah. Ia tidak akan pelit dan berat untuk zakat fitrahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuknya kemenangan, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menetapkannya sebagai sebuah kewajiban yang agung karena keagungan manfaat dan maslahat. Zakat fitrah termasuk salah satu di antara amalan utama yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah adalah penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang gulu dan hal-hal yang mengundang syahwat. Zakat fitrah juga bisa diartikan sebagai ekspresi dari rasa syukur dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan suci Ramadan. Penyuci hati dan akhlak. Dengan zakat fitri, kaum fakir dan duafa jadi terbantu dan turut berbahagia, sehingga tidak terheran zakat fitrah dikatakan sebagai penyelamat agama dan fisik kemanusiaan. Kaum muslimin di mana saja Anda berada, bagi kaum muslimin yang mampu menunaikan zakat fitrah, hendaknya mereka memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada mereka. Ia patut bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai seorang yang tangannya berada di atasnya. Kaum muslimin di mana saja Anda berada, hendaknya kita juga berhati-hati agar tidak memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Barang siapa yang tahu orang-orang yang ia beri tersebut adalah orang-orang yang pura-pura tidak mampu, maka ia belum menunaikan zakatnya, karena yang demikian ini tidak diperbolehkan. Wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, bukan dalam bentuk uang. Barang siapa menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka itulah zakat fitrah yang diterima. Adapun mereka yang membayarkannya setelah sholat Idul Fitri ditegakkan, maka yang demikian dianggap sebagai sedekah biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla, bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang bersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu ia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran surah Al-A'la ayat 14-17.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui kesempatan yang berbahagia ini. Semoga di bulan suci Ramadan ini, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerahkan, apa yang kita lakukan, semuanya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk zakat, sedekah, infak yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan untuk membantu saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan ini mendapat syafaat nanti kita bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kita lakukan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Itu lebih daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin di mana saja Anda berada, oleh karena itu, marilah di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pengampunan, kita manfaatkan dengan selalu berbagi, selalu memberikan sedekah, memberikan zakat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan hal tersebut. Untuk apa yang kita usahakan, apa yang kita kerahkan, apa yang kita lakukan, semuanya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang dapat saya sampaikan melalui kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.